Bab 2056. Apa, dia benar-benar berbicara? Ye Yunfei terkejut. Apa yang terjadi? Orang ini tampaknya sadar. Mungkinkah dia memiliki kehidupan? Bukan makhluk guntur. Orang tua itu juga sangat terkejut ketika mendengar anak laki-laki kulit putih itu berbicara. Yang mulia, bukankah Anda makhluk guntur yang lahir di kolam guntur yang kacau? Ye Yunfei menatap bocah kulit putih itu dan bertanya langsung. Nama saya Lei Jie. Saya tidak lahir di kolam guntur ini. Saya datang ke sini untuk berlatih. Petik 2. Jawab bocah kulit putih, ekspresinya sangat acuh tak acuh, dan suaranya juga sedikit dingin, seolah-olah dia tidak memiliki emosi sama sekali, semua. Jadi begitu, kupikir kamu adalah makhluk guntur yang lahir di danau yang kacau ini. Ternyata kamu, seperti aku, juga datang ke sini untuk berlatih. Terakhir kali aku berlatih di sini, aku melihatmu di sini. Pemuda berkata. Ye Yunfei tiba-tiba berkata, orang aneh macam apa ini? Terakhir kali aku melihatnya berdiri di tengah kolam guntur yang kacau ini, dia masih di sini sampai sekarang, dan aku tidak melihat ada hutan petir yang menyerangnya. Nak, kurasa dia benar. Kontrol energi dan hukum guntur lebih kuat dari milikmu. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Ye Yunfei secara diam-diam. Ya, terakhir kali dia sudah berkultivasi di tengah kolam guntur ini. Sepertinya dia telah tinggal di sini. Energi guntur dalam posisi ini adalah yang paling keras. Dia tinggal di sini untuk waktu yang lama dan tidak terjadi apa-apa. Itu berarti dia memang sangat kuat. Ye Yunfei mengangguk setuju. Aku memang lahir di Chaos Thunder Pool, tapi bukan Chaos Thunder Pool ini. Aku lahir di Chaos Thunder Pool lain, yang sangat jauh dari sini. Aku telah mencari Chaos Thunder Pool di Chaos Void untuk budidaya. Sekarang setengah dari energi Chaos Thunder Pool telah diserap olehku. Jika tidak, kamu mungkin tidak bisa sampai ke sini dengan kekuatanmu. Pada saat ini, bocah kulit putih itu tiba-tiba berkata, apa? Mendengar kata-kata bocah kulit putih ini, Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena terkejut, dan mundur beberapa langkah lagi dan lagi, merasakan hawa dingin di hatinya. Bocah kulit putih ini benar-benar lahir dalam kekacauan guntur. Selain itu, setengah dari energi dari kolam guntur yang kacau di depannya telah disedot olehnya. Ini mengerikan. Jika apa yang dikatakan bocah kulit putih ini benar, mungkin dia akan tahu bahwa dirinya saat ini pasti bukan lawannya. Jadi Ye Yunfei segera menjadi waspada, siap melarikan diri kapan saja. Nak, orang ini sangat menakutkan, kamu harus berhati-hati. Raih kesempatan ini dan pergi dengan cepat. Aku masih tidak tahu bagaimana dia memperlakukanmu. Jika dia menembakmu, kamu akan berada dalam masalah besar. Orang tua itu segera berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Aku tahu, jika orang ini benar-benar dapat menyerap setengah energi dari kumpulan guntur yang kacau ini, maka kekuatannya mungkin tidak terlalu menakutkan. Aku akan menghindari melawannya, jawab Ye Yunfei. Pada saat yang sama, Ye Yunfei mengirim transmisi suara ke Golden Horn Dragon Silkworm untuk membuatnya siap bekerja sama dan melarikan diri kapan saja. Manusia, jangan gugup. Aku tidak berniat melakukan apapun padamu. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke kolam yang kacau ini. Saya telah melihat jenis metode latihan tubuh yang Anda praktikkan. Ketika saya baru lahir, ada manusia yang kuat yang memasuki kolam guntur yang kacau tempat saya dilahirkan, dan mempraktikkan teknik latihan tubuh yang sama seperti Anda. Hanya saja, jenis latihan yang Anda praktikkan sepertinya belum lengkap, paling-paling baru setengah jalan. Dan manusia yang kuat itu telah mengembangkan teknik ini ke tingkat tertinggi. Manusia yang kuat itu menemukan saya, tidak hanya dia tidak melakukan apapun kepada saya, tetapi malah memberi saya petunjuk tentang kultivasi saya. Dia mengajari saya metode rahasia, sehingga saya dapat melepaskan diri dari tambang kacau tempat saya dilahirkan, dan mencari tambang kacau baru lainnya untuk berlatih dalam kehampaan yang kacau. Manusia muda, saya kira Anda harus memiliki semacam hubungan dengan manusia yang kuat itu. Jadi jangan khawatir, saya tidak punya niat jahat terhadap Anda. Petik 2. Bocah kulit putih itu berkata kepada Ye Yunfei. Begitu. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata pemuda itu, Ye Yunfei akhirnya tahu asalnya. Tanpa diduga, pria ini lahir di kolam guntur yang kacau. Omong-omong, esensinya sebenarnya adalah hutan guntur.
Tapi dia adalah makhluk guntur dengan kesadaran otonom. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu makhluk seperti itu. Ini benar-benar dunia yang besar, penuh dengan keajaiban. Petik 2. Orang tua itu juga sangat terkejut. Ini juga pertama kalinya saya bertemu dengan makhluk semacam ini. Ye Yunfei mengangguk. Petik 2. Saudara Lei, apakah Anda tahu nama atau gelar manusia kuat yang Anda sebutkan? Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya pada bocah kulit putih itu. Menurut apa yang dikatakan bocah kulit putih itu, manusia kuat yang dia temui saat itu juga mempraktikkan seni hegemoni Dewa Petir, tetapi alam yang dia kembangkan jauh lebih tinggi daripada Ye Yunfei. Ini membuat Ye Yunfei memikirkan kemungkinan, itulah yang dia pikirkan, dipraktekkan seni tubuh hegemoni Dewa Petir tidak lengkap. Mungkin saja tubuh hegemoni Dewa Petir yang dipraktikkan Jue oleh manusia kuat itu benar-benar lengkap. Jadi Ye Yunfei ingin tahu siapa manusia yang kuat itu. Jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan, mungkin dia bisa memintanya untuk seni tubuh hegemoni Dewa Petir yang nyata dan lengkap. Namanya Tuan Lei, dia jauh lebih kuat darimu. Kupikir dia bisa mengalahkanmu dengan satu jari. Jawab bocah kulit putih itu. Tuan Lei, Ye Yunfei ingat gelar ini. Menurut apa yang dia katakan, apakah Master Lei ini seorang master setingkat kaisar surgawi? Jika tidak, dengan kekuatan tempurmu saat ini, bahkan master setengah kaisar, tidak mungkin mengalahkanmu dengan satu jari. Orang tua itu sedikit terkejut. Itu mungkin. Hanya saja menurut kesanku, sepertinya aku belum pernah mendengar orang seperti Tuan Lei. Jawab Ye Yunfei, apakah kamu masih berencana untuk terus berlatih di sini? Pada saat ini, bocah kulit putih itu tiba-tiba bertanya kepada Ye Yunfei. Aku akan pergi. Saudara Lei, bagaimana denganmu? Ye Yunfei tertegun sejenak, tidak tahu mengapa bocah kulit putih itu menanyakan pertanyaan seperti itu, dan menjawabnya dengan santai. Ya, jika kamu tidak berencana untuk terus berkultivasi di sini, maka aku akan memurnikan dan menyerap semua energi dan hukum dari kolam guntur yang kacau ini. Selama periode waktu ini, saya sebenarnya telah menunggu Anda pergi setelah pelatihan. Jika tidak, saya akan menyedot kolam guntur yang kacau ini sejak lama. Petik 2. Bocah kulit putih itu menjawab dengan acuh tak acuh. Kata-katanya terdengar dingin dan sepertinya tidak mengandung emosi. Dia sendiri adalah makhluk guntur, jadi wajar jika manusia kekurangan emosi. Terima kasih, Saudara Lei. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata bocah kulit putih itu, Ye Yunfei dengan cepat menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Oke, saya tidak suka etiket ini. Jika Anda tidak berlatih, maka pergilah selanjutnya. Saya akan menyempurnakan dan menyerap semua kolam guntur yang kacau ini. Lei Jie mengangguk dan berkata, dia lebih sopan kepada Ye Yunfei karena wajah manusia yang kuat saat itu. Kita akan bertemu nanti. Petik 2. Ye Yunfei mendengar kata-kata Lei Jie, dan berkata dengan cepat. Kemudian Ye Yunfei berbalik dan melangkah keluar, meninggalkan kolam guntur yang kacau ini dalam sekejap. Saudara Lei, saya pergi. Jika ada takdir, saya akan bertemu dengan Saudara Lei lagi. Ye Yunfei menoleh dan berkata kepada Lei Jie yang berdiri di Thunder Pond, lalu melangkah pergi. Manusia menyukai etiket ini, tapi orang ini dan saya tampaknya cukup berhubungan. Lei Jie melihat sosok Ye Yunfei yang pergi, terdiam sesaat dan berkata. Bab 2057. Setelah meninggalkan kolam guntur yang kacau, Ye Yunfei memasuki menara hantu, dan membiarkan setengah kaisar mengambil menara hantu untuk mengemudi dalam kehampaan yang kacau, menuju alam burung vermilion, sementara Ye Yunfei mundur di menara hantu untuk berlatih. Ketika Ye Yunfei adalah kaisar surga, dia tahu sebagian besar dari 3000 dunia, termasuk koordinat waktu dan ruang dari alam burung vermilion. Tanpa diduga, hari ini kami bertemu dengan makhluk guntur dengan kesadaran mandiri. Saat ini, lelaki tua itu masih sangat terkejut. Sebenarnya, itu tidak mengherankan. Segala sesuatu di dunia memiliki roh. Mungkin juga makhluk guntur melahirkan roh, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Ya, segala sesuatu di dunia ini memiliki roh, itu memang kebenaran. Seru Hun Lao. Nak, apakah kamu akan pergi ke Suzaku Realm selanjutnya? Hun Lao bertanya pada Ye Yunfei. Ya, sudah waktunya untuk menyelesaikan akun antara saya dan orang-orang Miao di Suzaku Realm. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk, dengan niat membunuh di matanya. Ngomong-ngomong,
alasan mengapa keluarga Ye Yunfei sudah lama berpisah, dan pelaku sebenarnya adalah orang Miao di Suzaku Realm. Hingga saat ini, ibu Miao Ziqiong dan adik perempuan Xiao Fei masih terjebak di Suzaku Realm. Dengan karakter dan temperamen Ye Yunfei, dia tidak akan pernah menyerah jika dia tidak menyelesaikan akun ini dengan benar. Raja Zuk dari suku Miao di alam Suzaku. Sangat kuat, saya tidak tahu apakah Anda dapat menghadapinya dengan kekuatan Anda saat ini. Selain itu, ada begitu banyak penguasa kebangsaan Miao, dan itu sangat kuat, ras secara keseluruhan dan beberapa waktu lalu, ras paling kuat di dunia 3000 beberapa dunia seharusnya mengalami 2 mutasi besar, dan saya kira Suzaku Realm juga sama. Jadi kekuatan keseluruhan Suzaku Realm harus lebih kuat dari sebelumnya. Jadi saya pikir Anda sebaiknya tidak menonjolkan diri saat pergi ke Suzaku Realm. Pertama, pertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa. Petik 2. Kata lelaki tua itu perlahan, terlihat sedikit khawatir. Karena Suzaku Realm memang dunia yang sangat kuat di antara 3000 dunia, dan orang Miao adalah keturunan dari penguasa Suzaku Realm, yang dikenal sebagai binatang legendaris Suzaku. Klan besar di dunia besar dan kecil. Bahkan kekuatan yang kuat seperti Istana Tianshan mungkin tidak ingin menjadi musuh orang Miao di alam Suzaku. Orang Miao di alam Suzaku memang sangat kuat, aku tahu itu. Kata Ye Yunfei, akan membalas dendam dari orang-orang Miao. Langkah pertama adalah memastikan keselamatan ibu dan Xiao Fei terlebih dahulu, dan langkah kedua adalah memulai balas dendam. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata, hanya saja, bagaimanapun juga, cepat atau lambat aku akan membayar hutang kepada keluarga kita oleh orang-orang Miao di alam Suzaku. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Selanjutnya, Ye Yunfei mengeluarkan pagoda Xuan Huang, menangguhkannya di depannya, mengeluarkan sejumlah Xuan Huang Heavy Ki darinya, dan mulai memperbaikinya. Pagoda Xuan Huang ini dipersembahkan kepada Ye Yunfei oleh Pangeran Jiao. Di Menara Hantu, Ye Yunfei butuh Yunfei lebih dari 10 hari untuk memurnikan Xuan Huang Heavy Ki dalam jumlah besar, memungkinkan kekuatan fisiknya mencapai sekitar 10.000 naga. Masalah untuk membunuh Half Emperor perantara secara langsung. Petik 2. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, dan kekuatan mengerikan mengalir keluar dari tubuhnya, meraung, mengguncang ruang di sekitarnya terus-menerus mendistorsi dan bahkan menghancurkan. Sebagai manusia, Anda dapat mengolah tubuh Anda sedemikian rupa. Sampai batas tertentu, itu adalah langka. Belum lagi setengah kaisar perantara, bahkan setengah kaisar yang sempurna tidak akan berani membandingkan dengan Anda secara fisik. Petik 2. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Ini hampir tidak cukup, tetapi dunia berukuran 3000 ini sangat besar dan ada begitu banyak makhluk. Mungkin ada makhluk yang alamnya lebih rendah dariku tetapi kekuatan fisiknya lebih kuat dariku. Jadi saya tidak ingin berani membual tentang diri sendiri. Petik 2. Ye Yunfei berkata sambil tersenyum. Itu benar, bagaimanapun, lebih baik rendah hati. Petik 2. Orang tua itu mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu sekarang berada di penyempurnaan alam surga, bukankah kamu berencana menggunakan waktu ini untuk menerobos ke setengah kaisar? Orang tua itu tiba-tiba bertanya. Saya punya rencana ini. Jika saya menerobos ke Half Emperor, saya akan menekan sebagian besar Half Emperor di dunia. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, setelah mengolah seni hegemoni Dewa Petir ke tingkat ke-7, kekuatan fisiknya telah mencapai sekitar 10.000 naga, dan kualitas fisiknya juga meningkat pesat. Ye Yunfei merasa bahwa dia dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tingkat setengah kaisar. Haha. Lalu menerobos dengan cepat. Saya ingin melihat prestise Anda dalam menekan setengah kaisar lainnya. Saya berpikir saat itu ketika saya mengikuti Kaisar Desolate kuno di dunia 3000 ukuran, kemanapun saya pergi, semua orang di dunia menyembah setelah mendengar berita itu, dan tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat, itu akan menyenangkan. Mengikuti Anda sekarang, selalu dikejar dan dihindari oleh orang lain, perasaan ini terlalu dirugikan. Saya menantikan saat Anda dapat mengajak saya bersenang-senang di dunia 3000 ukuran, dan biarkan saya menghidupkan kembali perasaan bahagia itu saat itu. Petik 2. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir, akan ada hari seperti itu. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab. Kemudian Ye Yunfei duduk bersila, mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi, dan mulai berlatih di pintu tertutup untuk menerobos alam. Kali ini,
Ye Yunfei menghabiskan 10 tahun di menara hantu sebelum akhirnya memiliki kesempatan untuk menerobos. Untungnya, perjalanan waktu di menara hantu berbeda dengan dunia luar. Tuan Hun, saya akan menerobos. Yang terbaik adalah menemukan tempat yang lebih aman dengan struktur ruang yang lebih stabil untuk membuat terobosan. Saya tidak ingin menerobos di tengah jalan, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Yunfei berkata kepada Tuan Hun, ruang dan waktu dalam kehampaan yang kacau tidak stabil, waktu dan ruang di beberapa lokasi terus berubah, dan dapat bergeser, atau runtuh, atau hancur sendiri kapan saja. Namun, kekuatan kesengsaraan guntur dari terobosan sempurna dari alam surga ke setengah kaisar cukup menakutkan. Jadi Ye Yunfei harus menemukan ruang dengan struktur yang relatif stabil sebelum dia berani melewati kesengsaraan dengan ketenangan pikiran. Jadi Ye Yunfei, Hun Lao dan ulat naga bertanduk emas bertindak bersama, dan setelah mencari selama beberapa waktu dalam kehampaan yang kacau, mereka akhirnya menemukan ruang stabil yang lebih dipuaskan oleh Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai melewati kesengsaraan guntur. Kali ini kesengsaraan guntur memang sangat dahsyat, baik dari segi intensitas maupun durasinya, agak menakutkan. Itu berlangsung selama 2 hari penuh. Ye Yunfei akhirnya berhasil menerobos. Seorang kaisar setengah junior, dalam kehidupan kelahiran kembali ini, duniaku akhirnya mulai melibatkan karakter kaisar. Setelah bencana guntur, Ye Yunfei berdiri dalam kehampaan yang kacau, merasakan energi spiritual yang melonjak di tubuhnya, perlahan-lahan berkata, "Nak, selamat, sungguh tidak mudah bagimu untuk sampai sejauh ini, dan sekarang kamu akhirnya menjadi setengah kaisar." Pria tua itu berkata kepada Ye Yunfei, dengan sedikit emosi, "Ya, itu tidak mudah, tapi kultivasi seperti ini, sama saja dengan mengubah nasib seseorang terhadap langit." Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan menjawab, "Selanjutnya, saya akan berlatih beberapa jenis seni kekaisaran." Petik 2, Ye Yunfei diam-diam berkata di dalam hatinya. Sebagai mantan kaisar surga, Ye Yunfei memiliki jurus pamungkasnya sendiri sepanjang hidupnya, beberapa teknik kekaisaran yang kuat. Ketika Ye Yunfei bepergian dalam kehampaan yang kacau saat berlatih, ada sejumlah besar dari master setengah kaisar dia telah memasuki kehampaan yang kacau, dan bergegas menuju posisi di mana Ye Yunfei berada karena 3 kaisar surgawi sudah tahu bahwa Ye Yunfei telah memasuki kehampaan yang kacau. Mereka segera memerintahkan sejumlah besar setengah kaisar untuk bersiap untuk membunuh Ye Yunfei dalam kehampaan yang kacau. Kaisar Langit secara pribadi memerintahkan, jadi daya tariknya secara alami sangat kuat. Sejumlah besar kekuatan besar di dunia 3000 telah mengirim master setengah tingkat kaisar untuk berpartisipasi dalam aksi berburu turun dan bunuh Ye Yunfei. Sekarang setidaknya beberapa ratus setengah kaisar telah memasuki kehampaan yang kacau di antara mereka, diperkirakan Ye Yunfei akan segera dikepung. Meskipun Ye Tiandi ini adalah monster, tetapi untuk menghadapinya pada tahap ini, beberapa ratus setengah kaisar sudah cukup. Golden Crow berkata sambil mencibir, "Kami hanya menunggu kabar baik bahwa Kaisar Ye Tian terbunuh." Petik 2, Yu Yue berkata dengan ringan, dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh di wajah indah itu. "Sebenarnya, bahkan jika Kaisar Surga yang jatuh bereinkarnasi, dia tidak cukup untuk menjadi lawan kita yang sebenarnya. Saya punya firasat bahwa 3 lawan kita yang sebenarnya adalah Kaisar Langit baru yang akan terus lahir di masa depan. Dunia saat ini dengan ukuran 3000 sudah memiliki 1 kaisar lagi. Guksuan siapa yang tahu berapa banyak kaisar besar baru yang akan lahir di masa depan." "Tian," Luo berkata perlahan. Mendengar ini, ekspresi Jinwu dan Yu Yue sedikit jelek. Untuk waktu yang lama, mereka, 3 kaisar surgawi yang agung, telah mendominasi 3000 dunia dan menekan segalanya. Tetapi sekarang semakin banyak kaisar surgawi tiba-tiba mulai lahir di dunia dengan ukuran 3000, yang merupakan tantangan bagi mereka. Bab 2058. Di Menara Hantu. Katakan padaku, dari dunia mana kalian berasal dari istana reinkarnasi? Mengapa kalian datang untuk memburuku?" Ye Yunfei berdiri di depan lusinan makhluk dan bertanya dengan dingin. Makhluk-makhluk ini telah disegel, dan semuanya adalah anggota istana reinkarnasi. Sebelum Ye Yunfei meninggalkan benua Feixian, dia dikejar oleh orang-orang dari istana reinkarnasi. Ye Yunfei membunuh sebagian besar orang dari istana reinkarnasi. 50 orang sisanya disegel dan dipenjarakan di Menara Hantu.
Ye Yunfei meninggalkan benua Feixian dengan tergesa-gesa, dan kemudian kembali ke benua Hongmeng untuk menangani berbagai masalah. Baru sekarang dia akhirnya menemukan waktu untuk menginterogasi anggota istana reinkarnasi ini. Ye Yunfei, asal kami di luar imajinasi Anda. Istana reinkarnasi kami bukanlah sesuatu yang dapat Anda provokasi. Apalagi Anda, bahkan yang disebut 3 Kaisar Langit, itu tidak layak menyebutkan ke istana reinkarnasi kami. Ye Yunfei, saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan kami, jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Seorang pria parubaya menatap Ye Yunfei dengan mata tajam, dan berkata perlahan. Pria parubaya ini tidak lain adalah kakak senior Xiang, dan dia memimpin tim untuk menangani Ye Yunfei kali ini. Menurut ini, kamu seharusnya berasal dari dunia utama dari 3000 dunia. Namun, aku belum pernah memasuki dunia utama, dan aku tidak pernah berhubungan dengan istana reinkarnasimu. Mengapa kamu istana reinkarnasi berurusan denganku? Melihat sikap kakak Xiang, Ye Yunfei bertanya perlahan. Saudara Xiang dan anggota istana reinkarnasi lainnya sedikit mengubah ekspresi mereka setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei. Mereka tidak menyangka Ye Yunfei sudah menebak asal-usul mereka. Alasan utamanya adalah bahwa anggota istana reinkarnasi ini menunjukkan rasa superioritas yang kuat di depan Ye Yunfei, sehingga mereka tampaknya tidak memandang dunia berukuran 3000 ini sama sekali. Dengan visi Ye Yunfei, dia secara alami akan memikirkan dunia utama. Tampaknya mereka memang makhluk dari dunia utama. Pria tua itu dengan jelas merasakan ekspresi anggota istana reinkarnasi ini, dan segera berkata kepada Ye Yunfei dengan nada terkejut. Ya, sepertinya kebanyakan dari mereka berasal dari dunia utama yang legendaris. Tanpa diduga, legenda dunia utama itu benar, dan benar-benar ada dunia utama di antara 3000 dunia. Ye Yunfei juga memperhatikan orang-orang di istana reinkarnasi. Ekspresi para anggota berubah, dan mereka juga sangat terkejut saat ini. Di kehidupan sebelumnya, ketika Ye Yunfei adalah Kaisar Surga, dia menghabiskan waktu menyelidiki legenda tentang dunia utama, mencoba menemukan dunia utama yang telah diwariskan sejak lama, tetapi dia tidak mendapatkan hasil apapun. Tanpa diduga, dalam hidup ini, saya akan bertemu dengan makhluk dunia utama. Mungkin karena kelahiranku kembali, banyak hal telah berubah. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Ye Yunfei, jangan membuat tebakan acak tentang asal-usul kami. Kamu tidak ingin menanyakan sepatah kata pun kepada kami. Singkatnya, hal yang paling benar untukmu sekarang adalah membiarkan kami pergi segera. Jika tidak, kamu akan segera menyesalinya, atau nanti. Teriak saudara itu dengan tajam. Nak, jika kamu tidak ingin mati, ayo segera pergi. Anggota lain dari istana reinkarnasi juga meneriaki Ye Yunfei satu persatu. Meskipun anggota istana reinkarnasi ini sekarang menjadi tahanan, saat menghadapi Ye Yunfei, mereka masih memiliki ekspresi superior, karena mereka memandang rendah sebagian besar makhluk di 3000 dunia dari lubuk hati mereka, dan rasa superioritas ini adalah mengakar kuat, sulit untuk diubah. Jangan berbicara kata-kata kasar kepadaku, itu tidak berguna, karena aku telah membunuh orang-orang di istana reinkarnasimu. Aku tidak peduli membunuh beberapa lagi. Sebaiknya kamu menjawab pertanyaanku dengan patuh, jika tidak, kamu pasti akan mati. Kata Ye Yunfei sambil mencibir. Karena kamu belum mau menjawab pertanyaanku, coba dulu pil racunku. Ye Yunfei mengulurkan tangan dan mengeluarkan pil racun hitam, dan memasukkannya ke mulut kakak senior Xiang. Segera, senior brother Xiang mulai berteriak. Nah, obat mujarab racunmu kali ini mungkin tidak banyak berpengaruh. Kung Fu yang dipraktikkan oleh orang ini sangat unik, dan dia mungkin telah meminum ramuan tingkat tinggi yang kebal terhadap racun. Ramuan racunmu dan telah dilarutkan oleh setengah dari dirinya. Tiba-tiba, lelaki tua itu berkata kepada Ye Yunfei. Ya, itu memang makhluk dari dunia utama. Dan saya menduga bahwa kekuatan istana reinkarnasi harus dimiliki oleh kekuatan yang sangat kuat di dunia utama. Tapi saya benar-benar tidak mengerti mengapa kekuatan dunia utama akan kirim orang-orang datang untuk mengejarku. Ye Yunfei menatap kakak senior Xiang yang secara bertahap berhenti berjuang, dan menjawab dengan sedikit cemberut. Benar saja, setelah beberapa saat, saudara Xiang berhenti berjuang, dan rasa sakit yang dibawa oleh pil beracun itu hanya berlangsung sesaat. Ye Yunfei, meskipun pil racunmu kuat, itu tidak banyak berpengaruh pada anggota istana reinkarnasi kita. Sebelum setiap misi,
Kita minum pil yang dapat menyembuhkan 10.000 racun dan pulih dengan cepat dari cedera fisik. Bagaimana? Mungkin obat mujarab dari istana reinkarnasi kita sebanding dengan milikmu, nak? Kakak senior Xiang mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yunfei dengan mencibir. Engah. Ye Yunfei mengayunkan tangannya dan menebas. Energi pedang tebal melintas, dan langsung memotong lengan kanan senior Brother Xiang. Kalau begitu aku akan melihat apakah ramuan yang kamu minum dapat membantumu pulih dengan cepat, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Ye Yunfei, kamu mencari kematian. Saudara Xiang meraung dengan marah, darah berceceran deras di luka lengan kanannya. Kamu Yunfei, wilayahmu sebenarnya setengah kaisar. Tiba-tiba, saudara Xiang menjadi pucat dan berseru. Karena fluktuasi kekuatan spiritual yang ditunjukkan oleh serangan Ye Yunfei barusan adalah fluktuasi energi setengah kaisar. Apa, anak ini menerobos ke Half Emperor? Tanda tanya petik 2, Kaisar, di mana dia? Tanda tanya, monster macam apa? Bahkan di dunia kita, tidak ada penjahat muda yang bisa memiliki kecepatan kultivasi yang mengerikan. Anggota lain dari istana reinkarnasi semuanya terkejut. Pada saat ini, anggota istana reinkarnasi ini tampaknya memiliki rasa superioritas yang jauh lebih lemah di depan Ye Yunfei. Karena mereka mengerti bahwa kekuatan bertarung dan bakat kultivasi Ye Yunfei jauh melampaui apa yang bisa mereka bandingkan. Mengapa makhluk yang lahir di dunia terbelakang begitu mengerikan? Anggota istana reinkarnasi menatap Ye Yunfei, tampak sedikit enggan. Benar saja, pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menemukan bahwa lengan kanan kakak senior Xiang mulai tumbuh dengan cepat, dan kemudian ada tanda-tanda anggota tubuh yang terputus disatukan kembali. Tampaknya ramuan istana reinkarnasi sangat bagus. Engah-engah, tiba-tiba, Ye Yunfei mengulurkan telapak tangannya dan menebas 3 kali, memotong lengan kiri dan kedua kaki kakak senior itu. Ah, Ye Yunfei, kamu pantas mati, teriak Brother Xiang, menatap Ye Yunfei dengan kebencian. Ceritakan tentang asal-muasalmu dan alasan mengapa istana reinkarnasimu mengirim orang untuk memburuku. Kalau tidak, aku tidak keberatan menyiksamu perlahan. Aku punya banyak waktu, kata Ye Yunfei dingin. Bab 2059. Kamu Yunfei, menyerahlah, tidak mungkin bagimu untuk meminta apapun dari kami, kata saudara Xiang dengan gigi terkatup. Selanjutnya, tidak peduli berapa banyak Ye Yunfei menyiksanya, saudara Xiang ini masih menolak untuk mengatakan apa yang ingin diketahui oleh Ye Yunfei. Ye Yunfei menggunakan beberapa metode penyiksaan yang sangat kejam untuk memeras pengakuan pada kakak senior Xiang ini, tapi itu sia-sia. Tubuh kakak senior Xiang ini tampaknya kebal terhadap semua racun, dan tubuh jiwanya sangat kuat. Tidak peduli berapa banyak Ye Yunfei menyiksanya, selalu ada perasaan misterius, energinya melindungi tubuh jiwanya. Bagi seorang kultivator, selama tubuh jiwanya aman, semua cedera lainnya tidak dapat melukai akarnya, terutama saudara laki-laki Xiang ini adalah seorang master setengah kaisar, bahkan jika dia hanya memiliki satu tubuh jiwa yang tersisa, dia masih dapat eksis secara mandiri, dan dia bisa membentuk kembali satu daging di masa depan. Kamu tidak ingin mengatakan ya, mari kita ganti ke orang lain. Ye Yunfei mencibir. Ye Yunfei memandangi anggota istana reinkarnasi lainnya. Wajah anggota istana reinkarnasi itu berubah drastis, karena kekuatan alamnya jauh lebih rendah daripada kakak senior Xiang. Saudara Xiang dapat menanggung metode Ye Yunfei untuk memeras pengakuan, tetapi dia mungkin tidak dapat menanggungnya. Kemudian Ye Yunfei memberlakukan segala macam metode keras pada anggota istana reinkarnasi ini untuk mendapatkan pengakuan. Ah, hentikan, aku tidak tahan lagi, kataku, aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Akhirnya, ketika Ye Yunfei menyiksa tubuh jiwa dari anggota istana reinkarnasi ini, makhluk itu tidak bisa tidak tahan lagi dan mengabaikannya semuanya berteriak. Ledakan. Sebelum Ye Yunfei mulai bertanya, tubuh jiwa anggota istana reinkarnasi ini tiba-tiba hancur berkeping-keping oleh energi misterius, dan langsung jatuh. Ye Yunfei, kamu mengerti sekarang, mengapa aku baru saja mengatakan bahwa kamu tidak dapat meminta apapun dari kami. Karena kita telah berada di bawah batasan khusus sebelum kita datang, begitu kita ingin menceritakan apapun tentang dunia kita, batasan itu akan dipicu, tubuh jiwa otomatis akan meledak, dan abunya akan musnah. Petik 2. Kakak senior Xiang memandangi anggota istana reinkarnasi yang tubuh jiwanya hancur berkeping-keping, dan berkata sambil tersenyum masam. Tubuh jiwa mereka memang telah dibatasi.
Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, "Istana reinkarnasi, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan datang ke pintu." Petik 2. Ekspresi Ye Yunfei agak jelek. Dia diburu oleh istana reinkarnasi tanpa alasan, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Perasaan ini membuat Ye Yunfei sangat sedih. "Nak, menurut kecepatan saat ini, kita masih punya beberapa hari untuk menyelesaikannya." Tiba di Suzaku Realm, orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, "Ya, kami akan segera sampai." Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih di pintu tertutup. Kali ini, Ye Yunfei berencana untuk berlatih 3 jenis seni kekaisaran. Mereka adalah tombak hukum, ledakan Yanyang, dan tinju tak terbatas. Di antaranya, tombak hukum dibentuk dengan memadatkan kekuatan. Berbagai hukum tombak memiliki kecepatan dan kekuatan yang menakutkan, dan dapat dengan mudah membunuh musuh. Yanyang Blast adalah sejenis latihan yang dipadukan dengan 9 Yang Jing, yang dapat langsung memampatkan sejumlah besar energi spiritual, energi ke titik kecil dan pukul musuh di depannya, untuk melakukan ledakan besar yang dahsyat. Ujie Kuan adalah tinju kekaisaran tingkat tinggi yang melibatkan ruang dan waktu. Itu telah dikembangkan ke tingkat tinggi, dan satu pukulan dapat dilakukan meninju dari satu dunia ke dunia lain, dipisahkan oleh ruang dan waktu yang jauh. Bunuh musuh. 3. Seni bela diri ini adalah 3 seni kaisar yang Ye Yunfei kuasai ketika dia menjadi kaisar surga di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, Ye Yunfei juga memiliki banyak seni kaisar lainnya dalam koleksinya, tetapi ada beberapa seni kaisar yang perlu mencapai ranah kaisar sebelum dapat digunakan. Adapun 3 seni kekaisaran ini, Ye Yunfei merasa bahwa dengan kekuatan-kekuatan spiritualnya saat ini, dia hampir tidak bisa mengolahnya. "Sebenarnya, saya telah berlatih semacam seni kekaisaran sejak lama, dan itu adalah roda totem berkepala 9. Setiap binatang berkepala 9 di roda totem berkepala 9 tampaknya mampu menumbuhkan kekuatan kaisar kerajaan surga. Ketika binatang berkepala 9 keluar, itu setara dengan 9 jika 2 kaisar langit bertarung pada saat yang sama. Di antara 3000 dunia ini, siapa yang bisa menghentikan mereka?" Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Ye Yunfei telah lama mengetahui bahwa 9 istana totem Lun Teng Lun memiliki potensi besar, dan itu mungkin semacam seni kekaisaran. Beberapa waktu yang lalu, Lei Ze menelan guntur dalam jumlah besar di kolam guntur yang kacau, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat setengah kaisar. Selanjutnya, Ye Yunfei berencana untuk melatih ke-8 monster lainnya ke level setengah kaisar. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, Ye Yunfei mempraktikkan 3 jenis seni kekaisaran di Menara Hantu, dan pada saat yang sama mengeluarkan sejumlah besar sumber daya pelatihan untuk dimakan oleh 8 binatang dewa. Di Menara Hantu, setengah tahun kemudian, Ye Yunfei akhirnya berhasil mempraktikkan ketiga jenis seni kekaisaran, tentunya dengan peningkatan kekuatannya di masa depan. Kekuatan yang bisa dia tampilkan akan terus meningkat. Kecuali Lei Ze, 8 dewa lainnya akhirnya mencapai tingkat kekuatan setengah kaisar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam burung vermilion? Ye Yunfei bertanya pada setengah kaisar yang sedang dalam perjalanan. Selama periode waktu ini, setengah kaisar ini sedang dalam perjalanan dengan Menara Hantu. "Ini sekitar 1 hari atau lebih sebelum kita tiba," jawab setengah kaisar. "Bagus sekali." Ye Yunfei mengangguk. Saat ini, berhenti. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari depan. Lalu ada lebih dari selusin sosok berguling, menghentikan setengah kaisar dengan Menara Hantu. Lebih dari selusin master setengah kaisar. "Ada apa?" Kaisar Ban dengan Menara Hantu bertanya dengan dingin, wajahnya menjadi gelap. Meskipun dia dikendalikan oleh Ye Yunfei, dia adalah setengah kaisar kuno dengan kekuatan besar, dan wajahnya tidak berubah sama sekali saat menghadapi lebih dari selusin setengah kaisar. "Apakah kamu mengenal Ye Yunfei? Sesuai dengan instruksi slip giok ini, kamu memiliki aura Ye Yunfei di tubuhmu. Ada apa?" Salah satu master setengah kaisar bertanya. "Apa yang kamu cari dengan Ye Yunfei?" tanya Bandi dengan Menara Hantu. Ye Yunfei yang memintanya untuk bertanya. "Kami datang ke sini di bawah perintah Kaisar Surga," kata setengah kaisar yang mengajukan pertanyaan itu. Memanggil, Ye Yunfei tiba-tiba muncul di depannya dan memukulnya. Ye Yunfei tahu apa yang sedang terjadi begitu dia mendengar 3 kata, "keputusan Kaisar Surga," dan tidak perlu berbicara terlalu banyak omong kosong. Gemuruh.
Satu demi satu petir tebal meledak dari kepalan tangan Ye Yunfei, dan dalam sekejap mata, ratusan petir tebal mengelilingi setengah kaisar seperti naga. Ye Yunfei, ini kamu. Setengah kaisar berteriak ngeri, dan dalam ketakutan dan kemarahannya, dia meninju Ye Yunfei. Ledakan, tinju terbungkus guntur Ye Yunfei berbenturan dengan tinju setengah kaisar itu. Ledakan, setengah kaisar ini bahkan tidak sempat berteriak. Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping dan menghilang menjadi abu. Langsung bunuh setengah kaisar ini hanyalah setengah kaisar junior. Dengan kekuatan Ye saat ini, dia dapat dengan mudah membunuhnya seketika ini. Ye Yunfei, dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu, teriak semua master setengah kaisar lainnya. Ledakan, Ye Yunfei meninju setengah kaisar lainnya dengan tendangan voli. Tinju neraka, setengah kaisar ini jauh dari Ye Yunfei. Menghadapi pukulan Ye Yunfei, dia tidak terlalu peduli, mengeluarkan tombak dan bergegas maju. Bab 2060. Jejak tinju besar tiba-tiba muncul di depannya, membawa kekuatan tinju yang menakutkan, dan meledak ke arahnya. Ledakan, panik, setengah kaisar mengayunkan tombak di tangannya dan bentrok dengan tanda tinju. Engah, pukulan menakutkan, langsung mengangkat setengah kaisar ke udara, meledakkan separuh tubuhnya berkeping-keping, membuatnya berlumuran darah. Pada saat ini, Ye Yunfei mengangkat tangannya dan meraihnya di udara, dan hukum yang tersimpan di ruang sekitarnya dengan cepat memadat dan berubah menjadi tombak dengan cahaya kemasan. Tombak hukum, Ci. Ye Yunfei melemparkan tombaknya dengan keras, menembus ruang, dan tiba di depan setengah kaisar itu dalam sekejap. Setengah kaisar memegang pedang panjang di tangannya, dia menebas dengan tergesa-gesa, bertabrakan dengan tombak, dan memotong tombak secara langsung. Tetapi pada saat berikutnya, setengah kaisar menjadi pucat karena takjub, karena tombak yang telah dia potong pulih dalam sekejap, dan kecepatannya bahkan lebih cepat, dan tertancap di dahinya. Seni bela diri macam apa ini? Tubuh jiwa setengah kaisar dihancurkan oleh tombak, tidak mau mengatakan kalimat terakhir, lalu memiringkan kepalanya dan jatuh. Bagaimana bisa? Pada saat ini, separuh kaisar lainnya menatap Ye Yunfei dengan mata ragu, bertanya-tanya apakah mereka salah membaca. Sebelum tuan setengah kaisar ini mengejar dan membunuh Ye Yunfei, mereka telah menyelidiki Ye Yunfei dan tahu bahwa Ye Yunfei telah menerobos ke alam surga ketika dia berada di benua Feixian, dan kekuatan tempurnya lebih tinggi dari alam, jadi mereka berpikir bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei mungkin hampir mendekati setengah kaisar junior. Tapi sekarang mereka menemukan bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei tidak dekat dengan kaisar setengah junior, tapi dia bisa langsung membunuh kaisar setengah junior, atau bahkan kaisar setengah tingkat menengah. Ini tidak mungkin. Setengah kaisar, Ye Yunfei, kamu telah menembus setengah kaisar junior. Kecepatan kultivasimu sangat cepat. Seorang ahli setengah kaisar tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, master setengah kaisar lainnya memperhatikan bahwa energi yang dilepaskan oleh Ye Yunfei sudah menjadi kaisar setengah junior. Semuanya, kekuatan tempur Ye Yunfei berada di luar imajinasi kita. Kami meremehkannya sebelumnya, semua orang harus bergembira, kata setengah kaisar tingkat menengah dengan suara yang dalam. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan memeluknya dengan ringan. Kekuatan spiritual yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, dan berubah menjadi bola emas besar di antara telapak tangannya, lalu dengan cepat memadat dan berubah menjadi titik emas kecil seperti sebutir beras. Energi spiritual dalam tubuh Ye Yunfei terus mengalir ke titik emas kecil ini. Bersenandung, saat berikutnya, titik emas kecil itu bergetar sedikit, muncul di depan setengah kaisar perantara yang berbicara, dan bergegas menuju dadanya. Keterampilan macam apa ini? Setengah kaisar terkejut, dia dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama menamparkan telapak tangannya, mencoba menyingkirkan titik emas kecil itu. Booming, titik emas kecil itu tiba-tiba meledak dengan hebat, dan semua energi spiritual di titik emas kecil itu dilepaskan dalam sekejap, menghasilkan kekuatan yang menakutkan, yang langsung meledakkan kehampaan yang kacau itu dan benar-benar hancur, muncul di ruang gelap lubang hitam. Metode eksplosif pelepasan energi ini secara instan menggandakan kekuatan destruktif. Ledakan, setengah kaisar tingkat menengah menjerit, dan sebagian besar tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sebagian kecil dari tubuhnya. Dia dengan cepat mundur dari Ye Yun, dan kemudian menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya di udara, dan tombak hukum mengembun, mengarah ke setengah kaisar tingkat menengah dengan hanya tersisa setengah dari tubuhnya.
Semuanya, selamatkan aku. Setengah kaisar tingkat menengah ketakutan, dia merasa jiwa dan tubuhnya sepertinya terkunci, berbalik dan melarikan diri, dan berteriak minta tolong. Ini adalah dominasi tombak hukum. Itu akan langsung mengunci tubuh dan jiwa musuh dengan paksa, dan itu pasti akan terlempar keluar. Jika kamu tidak membunuh musuh, kamu tidak akan pernah berhenti. Suara Qi. Tombak hukum menembus ruang dalam sekejap, mengejar kepala setengah kaisar tingkat menengah. Fitur lain dari Law Spear adalah ia memiliki kecepatan yang mengerikan, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, ia dapat langsung menembus kehampaan dan muncul di depan musuh. Karena tombak hukum itu sendiri diringkas dengan meminjam hukum ruang sekitarnya, hampir tidak perlu waktu untuk menempuh ruang tersebut. Boom! Dalam keputusasaan, Half Emperor level menengah mengaktifkan 4 atau 5 senjata sihir Half Emperor level berturut-turut, dan berdiri di belakangnya. Tapi itu tidak berhasil. Dengan suara kicau, tombak hukum dengan mudah menembus semua rintangan dan menembus ke kepala setengah kaisar. Setengah kaisar lainnya dipenggal. Itu benar, nak, kamu sudah memiliki kekuatan tempur untuk dengan mudah membunuh setengah kaisar perantara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu melawan setengah kaisar tingkat tinggi. Petik 2. Hun Lao melihat keberanian Ye Yunfei yang tak tertandingi dalam membunuh musuh berulang kali, dan juga sangat terkejut dengan kekuatan tempur Ye Yunfei. Lagi pula, Ye Yunfei baru saja menerobos ke setengah kaisar junior, dan jarang di dunia memiliki seperti itu kekuatan tempur yang menakutkan. Ini sangat sederhana, temukan seorang senior setengah kaisar akan tahu jika dia datang untuk mencobanya. Petik 2. Ye Yunfei tertawa. Dia maju selangkah dan bergegas menuju setengah kaisar lainnya. Setengah kaisar ini adalah setengah kaisar senior. Semuanya, kekuatan tempur anak ini sangat aneh. Jika kita bertarung sendirian, kita mungkin tidak akan menjadi lawannya. Kita harus bergabung untuk menghadapinya. Petik 2. Kaisar setengah senior melihat Ye Yunfei bergegas ke arahnya, ekspresinya sedikit berubah, dan dia langsung berteriak. Itu benar, kita harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Master setengah kaisar lainnya, mari lakukan bersama. Jadi semua Half Emperor menampilkan gerakan mereka bersama-sama, dan bergegas menuju Ye Yunfei pada saat bersamaan. Hei, maksudmu kamu berencana untuk menggunakan lebih banyak untuk menang lebih sedikit? Ya, aku akan membiarkanmu merasakan menggunakan lebih banyak untuk menang lebih sedikit. Petik 2. Dengan peningkatan kekuatannya, kecepatan tubuh Ye Yunfei luar biasa lebih cepat dari sebelumnya. Berapa kali, dia datang ke depan kaisar setengah senior itu dalam sekejap, dan berkata sambil mencibir. Saat berikutnya, boom, semua binatang berkepala 9 bergegas keluar dari belakang, dan bergegas menuju kaisar setengah berpangkat tinggi bersama-sama. Klon darah juga muncul, memegang pedang panjang berwarna darah, dan membunuh kaisar setengah berpangkat tinggi. Gemuruh, pedang Netherhin juga bergegas keluar, dan sosok Hades yang tinggi muncul, meraih pedang panjang hitam, dan membantai ke arah kaisar setengah berpangkat tinggi. Binatang ilahi berkepala 9, klon darah, dan pisau Netherhin semuanya dapat menampilkan kekuatan setengah kaisar. Ini setara dengan memiliki 11 setengah kaisar yang mengepung kaisar setengah senior itu. Tentu saja, dengan tambahan Ye Yunfei, efektivitas tempur dari 12 Master Half Emperor akan sama. Ledakan, Ye Yunfei melemparkan kedua tinjunya, tinju ujian di tangan kirinya, dan tinju dewa. Pembunuh iblis yang sebenarnya di tangan kanannya, kedua tinju itu terus-menerus mengeluarkan ular petir yang tebal, mengubah area yang luas menjadi dunia guntur dan kilat, menakutkan ekstrim. Pada saat ini, gaya bertarung Ye Yunfei benar-benar satu lawan satu, tanpa gerakan mengelak, dan setiap gerakan dan gaya didasarkan pada kekuatan. Ye Yunfei, apakah kamu pikir aku takut padamu? Kaisar setengah senior meraung marah di saat malu di bawah pengepungan yang begitu mengerikan. Perisai perak muncul di depannya, menghalangi Ye Yunfei. Pada saat yang sama, dia memegang dua pedang di masing-masing tangannya, memotong lampu pedang yang tebal. Ternyata setengah kaisar berpangkat tinggi ini adalah tukang reparasi pisau. Bersambung.